This talk and the essence of the talk really tries to get to grips with the underlying principles behind the colour around us and behind the vision that we have and the vision that we use to see that colour. Science, such as physics, the interdisciplinary nature of physics with biology and chemistry, it's not dry, it's not static, it's not old, it's new, it's vibrant, it's dynamic. The central aspect of this research work is the discovery aspect. We have been able to do things and understand things and perform experiments. The first people to do those experiments ever in the world. The way that a laser light interacts with a butterfly like this. And for the first time in the history of the world, we were able to see that. And finally, we were able to understand how the mechanism works behind that colour effect. That, in a sense, really summarises the essence of the thrill. It's adventure seeking, it's thrill seeking through science. Cara berpikir orang sains. Agar tidak salah paham, mari disimak sampai akhir. Warning, dampak yang ditimbulkan dari video ini adalah keraguan dan keyakinan akan timbul bersamaan. Bahkan salah satunya akan mendominasi pada diri kita. Ambil positif dan hikmahnya, semoga bermanfaat. Pada tanggal 15 Februari tahun 1564, merupakan hari yang istimewa bagi seorang Galileo Galilei, karena hari itu adalah hari kelahirannya, hingga ia dikenal sebagai seorang fisikawan dan astronom asal Italia. Awalnya, ia dikirim orang tuanya untuk belajar ilmu kedokteran. Namun, karena kecintaannya pada bidang matematika, kemudian ia meminta izin ayahnya untuk mengubah bidang ilmunya. Dengan kecerdasan dan pola pikirnya itu, hingga ia menjadi seorang profesor matematika pada masanya. Suatu hari, ia mendengar tentang penemuan sebuah alat yang mampu melihat objek yang jauh tampak lebih dekat, yaitu teropong. Lalu, ia menggunakan pengetahuan matematikanya untuk meningkatkan fungsi teropong tersebut, agar benda yang terjauh bisa terlihat lebih fokus dan jelas. Hasilnya sangat mengejutkan. Bukan hanya teropong yang berhasil ia tingkatkan kualitasnya, tetapi ia juga berhasil menemukan alat yang lebih baik lagi, yaitu teleskop. With his improved lenses, he increased its power tenfold. But his lenses did more than magnify. By reshaping these pieces of glass, Galileo would eventually reshape our view of the world.
Ia pun membangun fasilitas untuk alat tersebut dan melakukan percobaan pertamanya dengan melihat bulan. Dan sangat luar biasa, ia menemukan permukaan bulan yang tidak mulus atau tidak rata, yang memiliki bukit-bukit dan berlubang. Bahkan lebih jauh dari itu, ia juga melakukannya dengan benda-benda langit lainnya, seperti planet Jupiter, Saturnus, Venus, dan juga bintik matahari. Ia semakin suka dan tertarik untuk mempelajari lebih dalam ilmu astronomi dan mendukung teori Kopernikus tentang teori heliosentris yang menyatakan bahwa semua planet-planet yang ada di tata surya berputar dan mengelilingi matahari. Namun, hal ini menjadi kontroversial dari ajaran gereja pada masa itu, hingga ia dijatuhi hukuman kurungan. Meskipun begitu, ia tetap mempertahankan pengetahuannya itu hingga ia wafat. Jika kita lihat perjalanan bidang ilmu yang diambil oleh Galileo, mulai dari kedokteran, matematika, hingga astronomi, maka kita bisa berpendapat bahwa Galileo adalah seorang yang haus akan ilmu dan menyukai tantangan. Ia tidak menyerah dan menemukan garis hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu lainnya. Lalu, apakah sains itu? Apa pentingnya kita pelajari? Siapa yang mencetuskan sains pertama kali? Mengapa ia berbeda dengan ilmu sosial? Dan indikasi apa yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan ini? Oke, supaya tidak semakin banyak pertanyaan, mari kita mulai saja pembahasannya. Sains. Kata sains yang dalam bahasa Inggris disebut science, yang belum digunakan sampai di akhir abad ke-14. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Pada abad itu, universitas sudah ada seperti Universitas Oxford dan Paris. Perkembangan sains pun tidak hanya terjadi di Yunani, melainkan juga di negara-negara lain seperti India, China, Timur Tengah, dan Amerika. Berkeley University of California mengungkapkan di situs sainsnya yang bernama Understanding Science, menjelaskan bahwa sains merupakan sebuah proses penemuan dan penyelidikan ilmiah, saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa lihat dari bagan alur ini, di mana ide-ide ilmiah saling bertaut dan memutar ke satu aspek ke aspek yang lain, dan dapat mempengaruhi secara nyata dalam aktivitas kehidupan kita. Mereka menjelaskan bahwa pentingnya sebuah penemuan, karena dari hal itu kita tidak hanya menemukan, tapi juga mampu menghubungkan fakta-fakta yang kita dapat menjadi satu pemahaman baru. Selanjutnya Britannica, yaitu sebuah lembaga penghasil ensiklopedia, telah mendefinisikan sains sebagai sistem yang melibatkan pencarian pengetahuan umum terkait segala fenomena yang ada di sekitar kita. Sains sebagai sistem artinya proses pencariannya harus melalui metode atau cara yang sistematis dan terukur agar didapat sebuah penelitian yang berkualitas. Ilmu pengetahuan belum terstruktur secara sistematis seperti sekarang. Jadi, yang diketahui oleh orang pada zaman dahulu bahwa mereka sekedar melakukan pengamatan dan pemecahan masalah secara naluriah berdasarkan kebutuhan. Tapi, terbukti bahwa kegiatan sains sudah dilakukan pada zaman itu dengan ditemukannya situs-situs yang menakjubkan, mulai dari coretan-coretan di dinding gua yang menggambarkan pengamatan waktu dan musim, hingga bangunan-bangunan batu yang luar biasa megahnya. Seperti contoh pada pendirian situs Stonehenge dari masa 2500 sebelum Masehi di Salisbury Plain, Inggris. Situs ini masih menjadi sebuah misteri hingga saat ini, di mana situs ini tersusun atas batu-batu besar setinggi lebih dari 4 meter yang membentuk pola-pola bentuk tertentu. Diyakini situs ini menunjukkan kecerdasan matematika yang luar biasa.
Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri juga ada penemuan Candi Borobudur dari abad ke-9, di mana belum ada istilah sains. Bangunan batu setinggi 42 meter dengan batu-batu sebanyak 55.000 meter kubik yang disusun dengan sangat rapi menjadi 10 tingkat candi. Dan pada zaman itu belum ada alat canggih seperti zaman sekarang yang mampu membuat dan menyusun rangkaian batu-batu tersebut. Ini adalah salah satu bukti bangunan bersejarah yang secara tidak langsung mengambil peran sains di dalamnya agar tetap kokoh hingga kini dan diakui sebagai bangunan candi terbesar di dunia menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Peninggalan-peninggalan dari zaman dahulu memang menjadi cerminan bagaimana pada mulanya sains atau bisa disebut dengan ilmu praktis yang dimanfaatkan untuk tujuan religius. Jadi, kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan menjalin hubungan dengan Tuhan menjadi dasar munculnya sains. Seperti Stonehenge tadi sebagai tempat pemakaman dan tujuan ziarah keagamaan, dan juga Candi Borobudur sebagai rumah ibadah bagi agama Buddha. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatannya mulai berubah dan beralih fungsi yang semakin luas, seperti untuk tujuan wisata, edukasi, dan lain sebagainya.